10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ialah hari-hari yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh, dan semoga kita juga menanti 10 hari terakhir ini. Kenapa demikian? Karena di 10 hari terakhir itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar ini sangat mulia. Apa yang kita lakukan di Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan, bahkan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi contoh, kalau seandainya seorang ngaji 1 juz di malam Lailatul Qadar, itu sama dengan dia ngaji 1 juz di malam itu selama 83 tahun 4 bulan. Itu kalau 1 kali doang. Sampai 10 tahun ke depan, tiap tahun kita dapat Lailatul Qadar sama dengan kita beribadah 830 tahun. Dan ini mendekati umur dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Masih kurang, Ustaz? Ya benar, masih kurang. Masih kurang. Makanya kita harus raih Lailatul Qadar ini tiap tahun, kalau bisa 20 tahun ke depan kita dapat. Kalau sudah 20 tahun, setelah saya hitung 830 tahun kali 2 kalau nggak salah ya, itu 1660 tahun. Makanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini hal yang dikejar-kejar. Dulu Rasulullah itu, sebelum Rasulullah tahu Lailatul Qadar ini berada di 10 malam terakhir, itu Rasulullah iktikaf itu 10 hari pertama. Akhirnya setelah hari ke-10 Jibril datang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang engkau cari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di depanmu. Rasulullah dan para sahabat lanjut iktikaf lagi 10 malam kedua. Kenapa? Saking pengennya dapat keberkahan ini, kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Padahal Rasulullah adalah orang yang dijamin masuk surga. Para sahabat ialah radhiyallahu anhum wa radu anhu, ialah mereka adalah orang-orang yang ridho terhadap Allah dan Allah ridho terhadap mereka. Tapi begitu kerasnya sampai malam ke-20, akhirnya Jibril katakan, yang engkau cari masih ada di depanmu. Lanjut lagi 10 hari terakhir. Dan di dalam riwayat tersebut Lailatul Qadar itu turun malam 21. Malam keberapa? 21. Tapi saking dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan, sisanya walaupun malam Lailatul Qadar turun 21, Rasulullah dan para sahabat tetap beriktikaf di sisa malamnya. Masya Allah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kapan kita akan bersungguh-sungguh? Oke lah, kalau seandainya orang ingin bersungguh-sungguh, sebagaimana di dalam hadis, setelah Rasulullah SAW melihat polanya Lailatul Qadar ini, ternyata turunnya setiap 10 terakhir, dan itu di malam-malam ganjil, begitu kan? Jadi Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Oleh karenanya seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir dan malam-malam apa? Malam ganjil. Berapa itu malam ganjil? Malam 21, terus 23, terus 25, terus 27, terus 29. Nah, ada pertanyaan sekarang. Untuk nanti malam, kalau seandainya orang yang agak malas sedikit, kalau orang yang benar-benar rajin, pasti 10 malam itu diratakan dia rajin beribadah. Tapi yang agak malas sedikit pasti dipilih yang ganjil-ganjil. Benar nggak? Oh iya, malam genap nanti, ya udahlah istirahat dulu. Tapi yang benar-benar rajin, ya malam genap nanti, ya udah. Nah, persoalannya sekarang, nanti itu saya tanya ini, nanti itu malam ganjil atau genap? Nah, ada yang bilang genap, ada yang bilang ganjil. Oke, kalau seandainya secara umum kita tanya, yang mengikuti puasa dari pemerintah itu nanti itu malam genap, malam ke-22. Yang Muhammadiyah atau yang mengikuti Saudi itu nanti malam-malam ke-23, malam ganjil. Pertanyaannya adalah, lalu harus bagaimana nanti? Bagaimana nanti malam genap atau malam ganjil? Ternyata dirumuskan bahwasanya kalau seandainya ada perbedaan hari puasa, kalau zaman dulu nggak ada perbedaan. Seandainya ada orang yang agak malas sedikit, dia pengen beribadah di malam-malam ganjil saja, sedangkan beda awal puasa. Jadi rumusnya adalah kita ikuti malam ganjil siapa yang lebih dahulu puasa. Malam ke-20-nya kita itu sudah malam ke-21 Muhammadiyah. Maka kita mulai berjuang untuk mendapat Lailatul Qadar di malam ke-21. Lalu bagaimana nanti malam ke-21-nya kita? Tetap kita berusaha. Kenapa? Karena kita nggak tahu Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar itu kapan. Jadi intinya malam ganjil dan malam genapnya, kalau ada perbedaan seperti itu, kita harus kuat-kuat beribadah. Pahala itu dapat dilipat gandakan
kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada dua hal. Yang pertama pada waktu dan yang kedua adalah tempat. Contohnya tempat apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Orang sholat di Masjidil Haram tidak sama dengan sholat di sini. Kenapa? Karena kemuliaan tempat. Masjid Nabawi sama juga karena kemuliaan tempat. Nah, Ramadan karena kemuliaan waktu. Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Lebih lagi diletakkan kemuliaan di sana. Makanya dilipat gandakan. Nah, sekarang sebelum saya tutup, saya kasih 4 hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini. Yang pertama adalah baca Al-Qur'an tentunya. Ini sudah dicontohkan para sahabat Rasulullah dan juga para alim ulama dan orang-orang soleh. Kita banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau bisa kita tutup tidur kita dengan baca 3 kul lagi. Kita tutup tidur kita dengan kul huwallah. Kalau ada yang tidur, karena Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat dijelaskan di 20 malam pertama Ramadan itu Rasulullah kadang tidur sedikit baru beribadah lagi. Khusus untuk 10 malam terakhir Rasulullah nggak tidur sama sekali. Karena nggak mau 83 tahun 4 bulan itu sia-sia hanya buat tidur doang. Jadi benar-benar terjaga. Tapi kalau seandainya ada yang mau tidur, mungkin bisa ditutup tidurnya sebelum tidur kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Karena 1 kali Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali jadi setara dengan 1 Al-Quran. Tapi kalau bisa ya ngaji banyak-banyak. 1 juz kalau bisa, 2 juz kalau bisa, 3 juz kalau bisa. Bahkan Al-Quran berkata nanti di hari kiamat, ya Allah, ya Tuhanku, gara-gara aku hambamu tidak tidur, oleh karenanya izinkan aku untuk memberi syafaat kepada mereka yang tidak tidur karena membacaku. Khususnya apa? Khususnya malam Lailatul Qadar ini. Orang mencari malam Lailatul Qadar nggak tidur saking semangatnya untuk baca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan, berilah syafaat kepada mereka. Maka Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang menjaga dirinya dari tidur untuk membaca Al-Quran. Jadi yang pertama yang harus kita perbanyak adalah baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sodakoh. Bayangkan kalau seandainya malam itu kita bersodakoh dan tepat Lailatul Qadar turun, kita seakan-akan bersodakoh 83 tahun. Masya Allah. Ya berapa? Kalau bisa 10.000 alhamdulillah. Kalau bisa 5.000 alhamdulillah. Kalau cuma bisa jajan-jajan doang atau kurma ya enggak apa-apa. Yang penting kita usaha untuk bersodakoh. Kemudian yang ketiga, singkat saja. Yang ketiga adalah sholat tarawih, sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir bersama imam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu baqiyatu lailatin." Siapa yang sholat bersama imam, ya maksudnya dari awal sampai selesai, hatta yansharif khususnya di sholat tarawih dan sholat witir ini, hatta yansharif sampai imamnya benar-benar selesai, maka dia akan tercatat seakan-akan ia sholat di sisa malamnya. Misal dia sholat 30 menit bersama imam, tapi dia jaga sampai witir. Dia sholat sampai witir 30 menit. Sisanya dari mungkin jam 9 atau jam setengah 9 sampai subuh itu tercatat dia sedang sholat. Kembali lagi ke yang tadi, bagaimana kalau kita sholat bersama imam dari isya, tarawih sampai witir di malam Lailatul Qadar? Maka kita tercatat seakan-akan kita sholat di sisa malamnya itu dan selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, luar biasa. Yang keempat ini i'tikaf. I'tikaf ini ialah berdiam diri di masjid, ya Masya Allah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup niatkan saja. Kenapa? Karena orang yang i'tikaf, dijelaskan oleh para ulama, orang yang i'tikaf itu setiap detiknya dapat pahala kebaikan karena dia sudah meniatkan hal baik, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat dan Rasulullah SAW 10 hari terakhir itu keras dia i'tikaf di masjid. Rasulullah SAW i'tikaf di setiap 10 malam terakhir sampai beliau wafat, dan setelah itu istri-istrinya yang melanjutkan apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Mungkin kalau perempuan agak susah i'tikaf, cari tempat yang memfasilitasi i'tikaf. Biasanya ada beberapa organisasi yang menyiapkan hal tersebut. Bagus itu i'tikaf. Banyak program i'tikaf di sini. Cari di Masjid Agung atau di Islamic Center. Banyak program i'tikaf yang buka puasanya bahkan gratis. Saya pernah ikuti program i'tikaf yang gratis makannya, sahurnya, Masya Allah. Keren sekali sih.